tentunya pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan dengan kajian dakwah senja yang pada sore hari ini, ya kalau kami tidak salah, halaman yang ke-76. Nah, ini kalau nanti kurang pas bisa diingatkan, halaman 76 yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tikafin. Babnya orang yang iktikaf. Babnya orang yang iktikaf. Al-mustahadati, perempuan yang istihadah. Bab iktikafnya perempuan yang istihadah. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum lebih lanjut kami sampaikan istihadah itu apa. Istihadah itu dia bukan haid. Nah, dia bukan haid. Nah, tapi dia mengeluarkan pendarahan secara terus-menerus. Jadi orang istihadah itu kalau dalam hadisnya itu urat yang dipancal setan, sehingga dia terus-menerus melakukan terjadi pendarahan. Namun pendarahan tersebut bukan pendarahan haid. Nah, itu karena kalau orang haid kan tentunya tidak boleh iktikaf, karena syarat di dalam iktikaf salah satunya ya harus di dalam masjid. Jadi syarat iktikaf itu harus di dalam masjid. Maka kalau ada orang yang melakukan iktikaf kok di hotel, lah ini belum ada tuntunannya itu. Apa itu orang iktikaf di hotel itu? Maka namanya iktikaf itu ya syaratnya di dalam masjid. Lah sedangkan orang yang haid kan nggak boleh masuk masjid. Namun beda, orang yang istihadah itu bukan orang yang haid. Nah, sehingga ya dia bisa melaksanakan yang namanya iktikaf. Ya karena memang dia bukan haid, ya maka dia bisa yang namanya melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Hadasana Qutaibah, hadasana Yazid ibni Zurai'in. An Khalidin an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa Aisyah, mustahadotun iktikaf siapa imro'atun perempuan min azwajihi, dari istri Nabi,
dari istri-istri Nabi. Mustahadatun yang istihadah, mustahadatun yang istihadah. Fakanat maka ada apa istihadah, istihadah taro melihat engkau, taro melihat engkau al-khumrata kemerah-merahan, wasufrota dan kekuning-kuningan, wasufrota dan kekuning-kuningan. Farubama maka kadang-kadang, farubama maka kadang-kadang, wadhu'na meletakkan kami, wadhu'na meletakkan kami, atosta pada wadah, atosta pada wadah, tahtaha di belakang atau di bawah perempuan, di bawah perempuan, wahia dan perempuan, wahia dan perempuan, eko tusolli solat siapa perempuan. Rawahu Bukhari. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Aisyah, istri dari Nabi, dia bercerita, ada sebagian istri Nabi itu yang kena istihadah, ya seperti ada Umi Salamah, ada si yang Umi Habibah. Ini beberapa istri Nabi yang memang dia kena bisa dikatakan penyakit istihadah. Karena memang istihadah itu bukan haid, maka mereka pun ikut iktikaf bersama Nabi. Dan perlu diketahui bahwa istihadah itu darahnya kemerah-merahan dan kekuning-kuningan, sedangkan haid itu adalah kemerah-merahan dan kehitam-hitaman. Ya karena darah itu terus mengalir, sehingga kata Aisyah, sampai-sampai kami meletakkan wadah untuk menampung darah ketika dia sedang sholat. Ketika sedang sholat, ya dulu tidak seperti sekarang ada apa itu pampers atau apa itu sehingga ya yang dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, kesimpulan dari hadis ini tentunya ketika orang itu istihadah, ya maka boleh dia melaksanakan iktikaf. Yang nggak boleh iktikaf itu ya haid, karena syarat di dalam iktikaf itu kan diantaranya ada di dalam masjid. Nah, orang yang atau perempuan yang haid, dia tidak bisa masuk masjid. Kita lanjutkan. Babun bab sawabil iktikafi, pahalanya iktikaf.
pahalanya iktikaf. Ya, kenapa iktikaf itu begitu disemangati, begitu diperlukan? Ya, kita lihat pahalanya. Haddatsana Abdullah ibni Abdul Karim, haddatsana Muhammad ibnu Umayyah, haddatsana Isa ibni Musa al-Bukhariyu an Ubaidah al-Amiyyi an Farqatin As-Sabahiyyan an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, fil mu'takifi, di dalam orang yang iktikaf, wahwa, dan dia, wahwa, dan dia, yakufu, mencegah, adzunuba, pada dosa-dosa, adzunuba, pada dosa-dosa, wa yujra, dan dialirkan, wa yujra, dan dihalirkan, lahu, baginya, lahu, baginya, minal hasanati, dari kebaikan, minal hasanati, dari kebaikan, ka'amalil hasanati, seperti orang yang mengamalkan kebaikan, seperti orang yang mengamalkan kebaikan, kullaha, semuanya, kullaha, semuanya, kulliha, semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta radio Samhan, di hadis Ibni Majah, Nabi bersabda, bagi orang yang iktikaf, bagi orang yang iktikaf, yang mana iktikafnya mencegah dosa, ya, jadi dia dalam iktikafnya itu ya memang benar-benar mencegah dosa, tidak iktikaf malah rasan-rasan, iktikaf malah ngatain orang, iktikaf malah yang yang dosa. Nah, maka orang yang iktikaf itu akan diberi pahala seperti orang yang beramal semua kebaikan yang ada dalam masjid itu. Umpama di dalam masjid itu ada orang yang sholat, dia tidak sholat namun dapat kiriman pahala sholat. Dia yang tidak mengerjakan sodakoh, dia di situ dapat pahalanya sodakoh. Dia tidak membaca Quran, karena di situ maka dia mendapat pahalanya membaca Quran. Sehingga
di dalam peristiwa ini orang yang iktikaf itu saling mengisi satu sama yang lainnya, saling take and give, saling memberi dan menerima. Ya, inilah keistimewaannya iktikaf. Sehingga mungkin orang yang nggak ahli baca Quran dapat pahalanya orang yang baca Al-Quran. Nah, orang yang nggak ahli sedekah bisa mendapat pahalanya orang yang ahli sedekah. Ya, seperti itu. Ya, maka ini yang memotivasi kita. Kenapa kita ini iktikaf malam-malam sudah ngantuk harus kita masih berjuang ya, karena memang nilai pahala iktikaf itu sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali. Maka iktikaf yang tinggal berapa hari lagi ini, ya mari kita semangati, mari kita manfaatkan untuk mendapatkan ya keutamaan di bulan suci Ramadan, sembari iktikaf, sembari mencari fadilah malam qadar, malam 1000 bulan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Dan tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengingatkan yang sudah niat untuk zakat, apakah zakat fitrah, apakah zakat mal, ya, untuk bisa segera dititipkan kepada amil, ya, tentunya amil zakat, ya, dimana itu merupakan kesempurnaan ibadah kita, terutama ibadah puasa kita. Karena kalau orang yang sudah beramal tapi belum dizakati, maka amalnya itu masih ngambang, masih ngawang-ngawang begitu sampai dizakati. Makanya jangan sampai lupa, termasuk ya zakat malnya. Zakat malnya juga segera untuk bisa dizakati, ya, dengan asumsi dari batas zakat mal itu ketika sudah nisabnya zakat mal itu senilai dengan 85 gram emas, apakah berupa simpanan, apakah berupa emas. Di atas itu ya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan kami juga mengingatkan untuk yang pulang kampung, ini ya, supaya hati-hati, ya, tetap menjaga keselamatan. Ingat bahwa niat kita pulang kampung untuk ya silaturahim, untuk silaturahim. Jangan sampai salah niat, jangan sampai kemudian niat untuk riya, niat untuk sum'ah, untuk pamer pendengaran, pamer penglihatan, namun ya benar-benar diniati untuk menyambung tali silaturahim. Karena memang ancamannya la tadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus famili. Dan tentunya juga saat pulang kampung ya jangan sampai tadi bondo nekat tadi, bondo nekat, mau dipersiapkan sebaik-baiknya. Kalau membawa kendaraan ya dicek kendaraannya, bannya apakah sudah gundul atau tidak, kemudian juga mesinnya diganti olinya, ya semuanya sudah dipersiapkan. Dan termasuk
saat meninggalkan rumah juga supaya hati-hati. Jangan lupa mematikan kompor atau mungkin melepas selang gas di kompor itu, atau juga mematikan listrik, mematikan air. Ini untuk menjaga keselamatan sehingga perjalanan juga selamat, di rumah juga selamat. Dan juga jangan sampai lupa juga menitipkan rumahnya kepada tetangga kanan kiri, paling tidak ke tetangga kanan kiri. Kalau nitipkan Pak RT kejauhan barangkali, ya paling tidak ya tetangga kanan kiri untuk ya dilihat-lihat itu ya, sehingga yang pulang kampung juga selamat, kemudian yang ditinggalkan termasuk harta-hartanya juga aman. Dan tadi kami ingatkan, kalau memang sudah lelah, sudah capek, ya istirahat, jangan dipaksakan. Wah, ini kalau enggak nanti bisa terlambat ini. Maka ya dibikin nyaman saja. Kalau capek istirahat, ya kalau lapar makan. Wah, kan puasa kan bagi musafir kan boleh membatalkan puasanya, dibayar di hari yang lain. Atau kalau ngantuk, ini yang paling penting itu ya, ngantuk ya tidur. Atau ya tadi menyiapkan makanan kecil, cegah lek ya. Dan dia harapkan yang duduk di depan itu, yang nemenin itu bukan nemenin tidur ya, ngajak ngobrol, selalu mantu sebelahnya. Itu penting itu. Kadang-kadang yang duduk depan malah tidurnya ngelepus. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah paling barokah, mudah-mudahan terus semangat, sukses bulan suci Ramadan.